Dia cuman minta dibukain tali pocongnya aja. Kayaknya kok mirip ya, kayak sosok yang aku bukain tali pocongnya itu. Jadi Dek, di sini itu dulunya adalah makam. Halo guys, kembali lagi bersama gue Burhan di channel Kilas Malam. Kali ini kita kedatangan narasumber yang punya cerita cukup serem, cukup menegangkan, cukup bikin bulu kuduk merinding. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya, nyalain lonceng, komen di bawah, share juga ke teman-teman lo yang lain soal Kilas Malam kali ini. Sekarang cus kita dengerin ceritanya. Let's go. Halo Mbak Put. Halo, Om Burhan. Thank you ya udah datang ke channel Kilas Malam buat berbagi cerita. Ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Katanya punya beberapa pengalaman mistis atau pengalaman-pengalaman yang bersinggungan dengan makhluk-makhluk yang nggak kasat mata lah katanya. Boleh diceritain nggak? Itu kira-kira kejadiannya tuh kapan? Terus di mana? Aku coba ceritain ya pengalamanku. Jadi awal mula aku tahu suatu hal tentang mistis itu pas aku usia kira-kira 5 tahun ya. Saat itu soalnya masih kecil banget. Dan saat itu aku juga masih tidur sama orang tua aku kan. Jadi di kamar itu kita ada berempat, orang tuaku, kakak, sama aku gitu. Kita tidur. Nah, entahlah mungkin tengah malam gitu sempat kebangun dan mereka masih pada tidur dan aku ngeliat kayak ada asap lonjong gitu. Itu ada 3 muterin di atas kepala mereka. Muterin kayak gitu, aku bingung kan saat itu. Dan aku sempat berpikir gini, mungkin gak sih kita tuh sebenarnya ketika tidur arwah kita tuh kayak keluar dari raga gitu kan. Cuman entahlah ya, nggak paham. Dan saat itu langsung lah aku nyalain lampu. Memang kondisinya kan dulu itu setiap kita mau tidur kan lampu pasti harus dimatiin kan. Nah gitu. Nah itu juga awal mulanya sampai sebelum aku menikah itu pasti kalau misalnya tidur lampu harus selalu dinyalain gitu sih. Tapi setelah kejadian-kejadian itu ada perubahan-perubahan yang kelihatan nggak, kayak mungkin suasana di rumah tuh seperti apa, atau setelah melihat asap-asap itu Mbak Putri ngalamin mimpi-mimpi buruk gitu, pernah nggak? Sebenarnya sih enggak ya, semua kayak mengalir gitu aja gitu. Dan aku tuh akhirnya ketemu lagi nih pas pindah rumah ketika SMP. Pas pindah rumah, waktu itu di rumahku ada pohon, dan di sekitar pohon itu tuh banyak banget asap yang sama seperti waktu aku kecil. Jadi kayak lonjong gitu dan itu banyak banget. Sampai aku tuh sampai mundur ke belakang karena saking banyaknya kan kesini, terus akhirnya aku mundur ke belakang. Terus aku juga nanya kan sama keluargaku, kalian ada yang lihat nggak sih kayak asap lonjong kayak gitu banyak banget? Dan mereka bilang nggak ada yang lihat gitu. Di situ aku mikir, oh ternyata nih sama nih kayak waktu aku masih kecil dulu gitu kan. Ya mungkin diperlihatkannya seperti itu ya, seperti Itu asap gitu. bentuk asapnya tuh kayak asap-asap orang bakar sampah gitu, atau kayak gimana sih bentuk Iya asap yang sih, dilihat? kayak di kartun gitu loh, tau gak sih kayak di kartun ada sih, kartun Inuyasha dulu ya, waktu zamanku masih kecil itu tuh ada kayak eh, kayak yang nuntunin roh, dan itu tuh bentuknya kayak gitu deh, kayak lonjong gitu, tapi putih gitu, Tapi gitu sih. maksudnya asapnya tuh kelihatan jelas apa samar-samar aja? Ya putih gitu sih, kayak jelas deh, nggak samar kayak transparan gitu ya, kayak kayak sekumpulan, kayak asap dikumpulin gitu terus lonjong gitu sih, Oh, zet 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 gitu, banyak banget saat itu. dan itu kelihatan jelas sama Bu Putri. Iya, Tapi keluarga yang lain nggak ada yang lihat. enggak ada yang lihat. Dan itu tuh berlangsung lumayan lama ya, sampai akhirnya entah kenapa
nggak pernah kelihatan lagi sampai misalnya 2 tahun 3 tahun gitu, tapi entah kenapa tiba-tiba nggak kelihatan lagi. Jadi kayak cuman sekali-sekali aja kelihatan gitu. Biasanya tuh tiap malam pasti kelihatan gitu. Ada penampakan lain, ada yang lain yang dilihat. Saat itu aku cuma bisa ngeliat kayak gitu doang. Asap Tapi, aja. tapi ada juga pengalamanku yang menurutku juga setelah aku sadari yang, aku sedang melihat bentuk nih. Tadi Mbak Putri ngomong mulai melihat bentuk. Ya. Bentuk kayak gimana tuh Mbak? Boleh ceritain nggak? Nah, ini terjadi ketika kayaknya saat aku kuliah deh. Saat aku kuliah, ceritanya lagi tidur sama ibu. Lagi tidur sama ibu, terus tengah malam kebangun. Kebangun, aku ngeliat kayak ada sosok perempuan, kuning banget mukanya, nyamping. Kuning. Iya, kuning. Kalau misalnya Om Burhan mungkin pernah ngelayat ya, kadang tuh kalau misalnya jenazah tuh ada yang kuning banget. Oh, Nah, jadi seperti itu. Kayak iya, gitu. kuningnya Kenapa? tuh kuning banget. Nah, setelah itu dia pakai, sepenglihatanku tuh pakai mukena. Makanya aku pikir kan ibuku kan, oh ibuku mau sholat nih gitu. Dan ternyata pas aku lihat di sampingku ya ibuku lagi tidur. Hah, apa itu? Gitu kan. Cuman kalau itu kejadian cuma beberapa detik, karena ketika aku melihat itu, aku langsung lihat ibuku kan. Nah, pas ngeliat lagi udah nggak ada. Nah, si sosok ini dia posisinya ada di sebelah mana dan dia tuh ngapain? Lagi ngapain gitu? Itu posisinya ini tempat tidurku di depan depan tempat tidur kan, kayak gitu. Dan dia cuman berdiri aja, berdiri seperti pakai mukena. Dan lucunya lagi itu adalah sosok ini kok mirip kayak di mimpiku ya. Nah, jadi saat itu sebelum aku melihat sosok ini, aku tuh pernah mimpi. Mimpi mimpi ketemu sosok kayak pocong gitu kali ya. Gitu. Pocong. Dan itu cukup sering sih kalau aku mimpiin pocong itu. Berapa kali itu seringnya? Pas awal pindah tuh bisa berapa kali ya? Ya 5 kali lebih kali ya. Kalau misalnya tidur tuh pasti mimpinya itu gitu. Sering banget ya berarti ya? Lumayan saat itu ya. Sampai aku mikir sebenarnya ada apa sih gitu. Kok apa jangan-jangan rumah ini sebelumnya makam atau apa? Aku jadi mikirnya kayak Bisa, gitu. bisa jadi. Ya Nah, di tapi kan mimpi itu si pocong ini, si Poci ini dia ngapain? Dia nggak ada melakukan hal apa atau membisikkan sesuatu hal? nah, awalnya banget tuh, aku tuh kalau mimpi sosok ini, pasti suasana suasana dalam mimpiku tuh pasti aneh. Kayak, wah ada sesuatu nih, ternyata benar ada sosok itu di kamarku. Terus udah kayak gitu, selanjutnya kayak gitu lagi, sampai yang eh, sosok pocong ini mirip seperti sosok yang kulihat di tempat tidur mamaku. Nah, itu sih yang sebenarnya aku rada curious. Jadi tuh dalam mimpinya aku nggak ada ketakutan seperti apa, dia cuman minta dibukain tali pocongnya aja. Bukain tali di kepala saya. Terus aku deketin, terus bismillahirrahmanirrahim, aku bukain, terus aku bilang silahkan kembali ke alammu. Nah, setelah itu, ketika aku ngeliat sosok yang ada di kamar mamaku itu, kamar ibuku, baru di situ yang kayaknya kok mirip ya, kayak sosok yang aku bukain tali pocongnya itu. Berarti ketika si sosok cewek tadi itu mau nongol, tandanya itu ya ditampakin dari mimpi kali ya, Iya. dari mimpi itu si pocong itu ya. Dan fun fact-nya lagi itu adalah ketika aku udah kerja, udah menikah, mama aku bilangnya apa? Jadi dek, di sini itu dulunya adalah makam. Oh. Jadi saling berkesinambungan banget ya. Di Iya, situ aku yang, nyambung. serius? Mungkin itu kali ya sebabnya. Itu yang, wow.
epic sih menurut aku. Tapi menurut Mbak Putri sendiri, kenapa si sosok pocong ini minta bukain Tali pocongnya ya? tali pocongnya itu ke Mbak Putri gitu loh. Mbak Putri sendiri ini orangnya cukup sensitif kan ya, berarti ya. Kurang tahu sih sebenarnya kenapa dia minta dibukain. Apakah itu kayak hanya gangguan dalam mimpi aja, juga sebenarnya nggak tahu ya. Karena kan memang kalau misalnya di agama aku juga kadang kan hal yang goib itu seperti jin itu kan juga tugasnya mengganggu ya. Apakah memang seperti itu? Apakah ada niatan lain? Aku juga nggak tahu sih sebenarnya gitu. Tapi itu pengalaman mistis ya. Tapi itu juga cukup buat aku penasaran juga sih. Kenapa ya? Aku Iya. yang dari keluarga aku itu apa yang dimimpiin. Terus ada sosok-sosok yang bermunculan. Dan fun fact-nya aku juga tahu kalau rumahku itu dulunya makam. Gitu kan? Kayak Mbak Put, rumah ini tadi bekas makam. Berarti banyak dong. Ada lagi dong cerita-cerita seru selain itu. iya, ada sih yang bukan cuma aku yang ngalamin, tapi suamiku juga ternyata juga mengalaminya. Gitu. Nah, mau Boleh ceritain diceritain? ya. Boleh, boleh. Jadi tuh aku tuh lagi bercermin. Jadi ini kamar mandiku ada dua. Nah di antaranya itu ada cermin. Ada cermin. Terus ceritanya aku lagi ngaca nih, lagi ngaca. Tiba-tiba aku dengar suara cantik kayak gitu. Apa nih? Kayaknya kalau dari luar suaranya jelas. Tapi di rumah ini juga nggak ada siapa-siapa lagi selain aku, suamiku, sama anak-anak. Dan anak-anak posisinya di kamar, gitu kan. Terus ya udah, aku langsung ke kamar, aku ngasih suamiku. Masa tadi aku dengar ada yang bilang cantik gitu. Esokannya, malamnya, cermin itu yang buat aku ngaca tuh pecah. 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 Dan untungnya tuh nggak ngenain anak-anak ya. Langsung, oh my god, kenapa nih? Apakah memang cerminnya itu udah lama akhirnya jatuh? Apa kayak gimana juga nggak tahu sih. Nah, dan ternyata suamiku juga pernah mendengar hal yang sama gitu. Oh. Jadi ketika dia masak di dapur, terus ada yang bilang gini, hey, kayak gitu. Kayaknya, nah, apakah itu sebenarnya sosok yang sama seperti di mimpiku, ataukah itu sosok yang berbeda? Nggak tahu juga sih. Tapi yang kita dengar sih suaranya sih perempuan ya. Suaranya perempuan. Yang di cermin yang bilang cantik itu juga perempuan. Perempuan. Suaminya juga yang bilang hey itu juga perempuan. Iya, perempuan. Si suaminya tuh malam mbak kejadiannya atau siang? Malam sih. Malam. Gitu. Nggak ada orang lain di rumah. Nggak ada, perempuannya paling ibuku. Ibuku nggak mungkin dong bilang ke suamiku, hey, gitu. Dan kayaknya sih posisinya juga ibuku juga udah tidur ya, gitu. Oh berarti ini udah malam banget ya? Iya, kan memang suamiku kan juga kalau malam kan suka buat gitu ya. Terus ya udah langsung minta ditemenin. Ibu temenin dong. Ditemenin. Iya, soalnya kan rada spooky juga ya kalau malam gitu. Berarti 2 kali disapa lah ya oleh mereka. Iya. Pernah nggak entah mungkin suaminya atau Mbak Put sendiri ngelihat sosoknya atau nggak sengaja gitu mungkin dari ujung mata gitu ngelihat sosoknya seperti apa? Kalau kita sih nggak tahu ya kalau yang ngomong cantik itu apakah sama seperti sosok yang aku lihat di kamar mamaku, juga aku juga nggak tahu gitu ya. Cuman mungkin malah tetangga ya Oh yang tetangga. melihat sosok lain di sekitaran rumahku. Lebih tepatnya saat siskamling sih. Gitu, petugas siskamling lagi keliling dan melihat sosok, dan itu jadi rame saat itu. Menurut Mbak Putri sendiri sama suaminya, siapa sih sosok ini nih sebenarnya? Nah, kalau misalnya yang dilihat dari tetanggaku, kayak bukan perempuan ya, malah lebih ke sosok, kalau sekarang sih bilangnya mungkin genderuwo ya. Genderuwo. Iya, beda lagi nih.
gitu. Oh, beda lagi nih. Beda lagi. Banyak ya? Banyak. Oke, si genderuwo sendiri ini. Jadi awal mulanya tuh gini, aku lagi pulang ke rumah, terus di depan rumahku tuh ada cahaya, cahayanya tuh bulat gitu kayak matahari gitu, tapi dia berubah warna, jadi kuning, merah, orange, hijau gitu. Dan Bijiku saat itu Hibiniu. biji biru tapi nggak ada warna ungunya sih. Cuma ungu apa hijau, merah, kuning gitu kan. Nah saat itu tuh aku yang cuman bisa bilang, ih subhanallah bagus banget ya. Terus aku masuk rumah. Pas udah di rumah baru ngeh, itu apa ya? Gitu kan. Terus aku bilang lah sama mamaku kan, mah ini aku ngeliat kok ada warna-warna kayak gini ya di langit gitu. Warnanya bulat apa bentuknya bulat terus warnanya seperti itu. Terus kata mamaku gini, Dek, biasanya kan kalau misalnya warna kayak gitu itu sosok genderuwo. Barulah mamaku cerita, kemarin itu ada loh Dek cerita memang petugas siskamling gitu lagi ke rumah. Jadi dulu kan aku punya burung jalak gitu ya. Burung jalak itu tuh bisa ngomong. Kayak setiap ada orang masuk tuh dia pasti yang tok 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 gitu kan. Nah, petugasnya ini kok suara burungnya nggak ada ya, tumben banget gitu. Pas ngeliat ke belakang ada sosok besar, tinggi besar gitu. Langsung lah dia lari kan ngasih tauin yang lain, makanya sempat rame. Dan makanya tetangga-tetangga tuh selalu bilang kalau sama aku pulang itu selalu bilang, ibu kok berani sih tinggal di situ segala macam gitu kan. Itu dia ya, sepertinya kayak oh ternyata mungkin ya sosok yang aku lihat kuning hijau itu mungkin sosok itu, tapi aku diperlihatkannya cahaya gitu kali ya. Mbak Put, kejadian-kejadian di rumah ini pernah Mbak Put rasain juga nggak sih? Atau pernah nggak Mbak Put ngalamin di luar gitu loh? Kayak di kantor mungkin? Ya. Dan kebetulan pernah lagi Oh di iya, kantor. Iya. boleh coba ceritain gimana tuh? Ya aku ceritain ya. Jadi memang di kantor itu kan dulu tuh aku suka lembur ya. Lembur itu bahkan mungkin sampai jam 11 malam gitu. Nah, ketika jam setengah 11 menuju 11 malam tuh aku tuh suka dengar suara printer, suara mesin fotokopi kayak beroperasi gitu. Oh nyala. Nyala. Tapi kalau misalnya gak ada orang, apa itu pun kalau misalnya gak ada orang ya, kalau misalnya rame nih, misalnya rame nih yang lembur itu nggak pernah kedengeran. Tapi kalau misalnya tinggal sendiri itu tuh pasti kayak denger suara mesin fotokopi nyala. Dan tapi untuk suara mistisnya saat itu belum. Oke. Nah, kejadiannya itu adalah teman-teman tuh sempet rame. Put, tau gak sih di kamar mandi tuh ada suara cowok gitu loh berdehem gitu kan. Aku mikirnya oh mungkin itu suara ini kali apa exhaust kayak ya suara mesin AC atau mesin apa gitu kan. Terus mungkin itu teknisi yang lagi benerin sesuatu gitu. Aku sempat mikirnya kayak gitu. Sampai pada akhirnya aku mengalami sendiri di kamar mandi kantor. Jadi saat itu memang di hatiku tuh gini, iya ya, yang lain pada denger nih suara. Aku tuh gak pernah denger ya. Langsung saat itu aku denger suara seperti orang nangis tapi laki-laki. Itu jelas banget, bukan suara apa-apa. Itu yang dan itu suara bulat. Nah di situ, oh ternyata rumors itu benar ya. Terus ya udah langsung lah aku keluar. Di situ ada security sama OB kan. Aku ceritain lah. Dan kata mereka, oh akhirnya Mbak Putri ngerasain ya, ngalamin juga gitu. Oh iya ya Pak, ternyata emang itu udah cerita lama. Gitu. Oh udah sering berarti Iya. ya. Tapi Mbak Putri baru didengerin. Iya. Bahkan juga di lantai lain tuh sampai ada kesurupan massal. Kesurupan massal? Iya. Di kantorku. Tapi itu udah lama ya. Sampai waktu itu kan ada security banyak banget tuh.
naik lift kan, kenapa Pak gitu. Iya di lantai sekian pada kesurupan. Hah serius? Dan itu tuh mungkin setahun 2 kali ya kejadian hal yang kayak gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillahnya udah nggak pernah lagi. Katanya tuh sempat ada pengajian di lantai tersebut gitu. Itu kesurupan massal ketika lembur juga kah atau di jam-jam kerja biasa siang gitu? Siang hari sih padahal. Siang hari. Tapi Mbak Putri sendiri pernah nggak sih ngerasain atau mengalami namanya kesurupan? Kalau aku pribadi enggak sih, tapi ibuku pernah. Oh ibu, Iya. gimana ceritanya? Jadi tuh waktu itu kita lagi nonton TV, aku, kakakku, sama papa itu lagi nonton TV Siang, bareng. Malam sih saat itu kayak habis maghrib deh. oke. Lagi nonton bareng. Nah mamaku tuh di kamar. Mamaku di kamar, tiba-tiba keluar marah-marahin papaku. Bilang, apa namanya, awas ya kamu kalau berani ya. Kayak gitu dia marah-marah. Nggak jelas kenapa, terus akhirnya papaku bacain doa kan. Bacain doa sampai akhirnya mamaku lemes. Lemes, terus aku tanya, kenapa mah? Kok bisa kayak gitu gitu kan. Nggak tahu tadi tuh yang ada di bayangan mama tuh, mama lagi di makam. Mbak Putri sendiri percaya nggak sih sama yang namanya kesurupan? Kalau aku sih lebih percaya sama hal goib sih gitu. Karena kan kita juga mengimani hal goib ya. Malah dengan adanya kayak pengalaman-pengalamanku dari kecil itu kayak menegaskan bahwa bukan hanya kita aja loh yang ada di dunia, tapi diciptakan jin dan manusia. Itu memang benar. Itu sih yang bisa diambil. Dan terkait kesurupan sendiri ya mungkin yang namanya jin itu kan mengganggu manusia ya. Jadi aku percaya sih sama hal itu. Mbak Putri, terima kasih banget ya udah mau berbagi cerita ke Kilas Malam, sudah mau datang ke Kilas Malam jauh-jauh. Semoga keluarganya tetap dilindungin, semoga sehat selalu ya Mbak Put ya. Makasih ya Om Burhan. Thank Sukses you. terus. Thank you Mbak Putri, bye bye. Bye. Oke guys, jadi itu tadi cerita dari salah satu narasumber kita, Mbak Putri. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan buat teman-teman yang mau cerita, yang mau share pengalamannya, bisa kirim email ke kilasmalam.official@gmail.com. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita, nanti semua kita tampilin di sini. Sekali lagi, subscribe video ini, channel ini, like, komen sebanyak-banyaknya, share ke teman-temannya juga. Oke, see you in next video. Bye bye.